Menantu miskin dituduh mencuri cincin mertuanya, hingga dibawa ke pengadilan, tapi saat nenek ini bicara, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan." Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Laras berdiri diam di atas lantai teras berlapis marmer dingin, membiarkan udara pagi yang lembab menyentuh kulit wajahnya dengan lembut. Di hadapannya, hamparan taman hijau terbentang, dengan air mancur bundar di tengahnya yang memantulkan cahaya matahari yang masih malu-malu muncul. Kicau burung gereja saling bersahutan dari balik pohon palem, tapi suara itu tak cukup untuk meredakan gelisah di dalam dadanya. Rumah besar milik keluarga Santoso berdiri menjulang di belakangnya, berdinding tinggi, bergaya klasik, dan berjendela lebar-lebar, seperti tempat yang mempersilakan dunia untuk mengintip, tapi tak pernah benar-benar membuka diri bagi orang asing. Terutama dia. Ia menarik napas perlahan. 3 tahun sudah ia menjadi istri Rangga, pria yang dengan sepenuh hati ia cintai, namun kehadirannya di rumah itu selalu terasa seperti tamu yang tak diundang. Luka-luka kecil di hatinya terlalu sering diabaikan, hanya ditambal tanpa pernah benar-benar disembuhkan. Bu Tanti, ibu mertuanya, selalu menampakkan senyum yang datar, nyaris tak bernyawa. Ucapannya kerap terdengar manis di permukaan, tapi mengandung belati yang menusuk tanpa ampun. Pandangannya lembut tapi menilai, nada suaranya ramah tapi menyisakan dingin yang menggigit. "Laras, kamu gak ikut makan siang keluarga besok, ya? Katanya ibumu ada arisan pengajian?" Ya sudah, memang beda keluarga beda cara memaknai kebersamaan," kata Bu Tanti beberapa hari lalu, sambil menuang teh ke cangkir porselen tanpa sedikit pun melirik. Laras hanya tersenyum kecil, menyimpan getir itu di balik bibirnya. Ia sudah paham betul dengan nada seperti itu. Dari ujung meja, Rangga menatapnya dengan mata yang menyimpan rasa bersalah, tapi seperti biasa, tak pernah bersuara. Kadang, di malam hari, ia menggenggam tangan Laras dan berkata lirih, "Sabar, ya, sayang. Mama cuma belum terbiasa." Namun waktu terus berjalan tanpa arah, dan 3 tahun tetap saja terasa seperti dinding kaca yang tak bisa ditembus. Setiap kali Laras mencoba meraih hati mertuanya, yang ia temui hanya dingin dan bayangan sinis yang menolak hangat. Tangannya kini meremas ujung cardigan wol abu-abu yang membungkus tubuhnya, seolah mencari sedikit keberanian yang masih tersisa di ujung jari. Hari ini, ia akan mendampingi Rangga ke ruang keluarga, tempat keluarga besar Santoso biasa berkumpul. Seperti biasanya, ia akan duduk di sudut sofa, menjawab seperlunya, dan diam bila sindiran mulai berdatangan. Tapi entah mengapa, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, ada hawa asing yang merambat perlahan di tengkuknya, membuatnya menggigil meski matahari mulai menghangatkan dunia. Langkah kaki mulai terdengar dari dalam rumah. Suara sendok bertemu cangkir, dan aroma kue kering yang baru matang mulai memenuhi udara. Tapi yang paling jelas terdengar adalah derap sepatu hak tinggi milik Bu Tanti, terdengar mantap, teratur, dan penuh wibawa, seperti ketukan palu dalam ruang penghakiman. Dan Laras, yang masih berdiri di ujung teras tanpa tahu apa yang akan menantinya di balik pintu itu, hanya bisa menarik napas panjang, seolah bersiap menghadapi badai yang perlahan mulai menggulung ke arahnya. Pagi itu, langit di atas kediaman keluarga Santoso tampak muram, meskipun matahari telah merangkak tinggi. Udara yang berembus dari arah halaman membawa bau tanah yang masih lembab, sisa dari hujan semalam. Namun keteduhan cuaca di luar sama sekali tak mencerminkan suasana di dalam rumah. Tiba-tiba, teriakan nyaring Bu Tanti memecah keheningan dari lantai 2, membuat dinding-dinding rumah bergetar dan memancing para pembantu rumah tangga saling berpandangan dengan wajah cemas. Dari dalam kamar utama yang biasanya tertutup rapat, suara kaca pecah terdengar tajam, diikuti isakan tertahan dan langkah kaki tergesa menuju tangga. "Siapa yang berani masuk kamar saya tadi malam?" Suara Bu Tanti menggema dengan nada marah, menurun dari tangga seperti badai. Di tangannya tergenggam kotak kaca kosong, tempat di mana sebelumnya tersimpan cincin berlian warisan almarhum suaminya. Cincin itu bukan sekadar aksesori mahal, melainkan simbol kebanggaan dan warisan keluarga Santoso, yang selama bertahun-tahun disimpan dengan penuh kehati-hatian, dan hanya diperuntukkan bagi wanita yang paling ia percaya.
Tak butuh waktu lama, seluruh penghuni rumah dikumpulkan di ruang tengah. Embok Siti berdiri dengan tubuh kaku di pojok ruangan. Lilis si pembantu dapur duduk gemetar sambil memegangi nampan yang hampir terlepas dari genggaman. Bahkan Pak Darto, sopir keluarga, diminta naik dari garasi bawah. Rangga duduk di sebelah Laras, wajahnya penuh kebingungan, belum mengerti benar duduk perkara. Tapi sebelum satu pun sempat mengajukan pertanyaan, suara Bu Tanti kembali mengiris udara dengan tajam. Cuma satu orang yang masuk ke kamar saya semalam. Hanya satu. Laras, ucapnya tegas sembari menuding menantunya di hadapan semua orang. Seketika suasana menjadi hening. Rangga menatap ibunya dengan sorot tak percaya, tubuhnya membeku seperti kehilangan kendali. Mama, tolong, Laras itu istri aku. Nggak mungkin dia. Justru karena dia istrimu, dia merasa aman. Siapa lagi yang bisa buka pintu kamar saya selain kamu dan dia? Laras merasa seluruh ruang tiba-tiba menyempit. Seperti tembok rumah mendekat dan menekannya dari segala arah. Detik jam di dinding berdentang seperti suara palu godam di kepalanya. Semua mata kini tertuju padanya. Yang tadinya bersahabat, berubah jadi tatapan curiga. Ia membuka mulut, berniat menjelaskan, tapi lidahnya seolah terkunci. Jemarinya bergetar di atas lutut, wajahnya memucat seperti kehilangan seluruh darah. Laras, jawab Mama. Kamu nggak ambil cincin itu, kan? Bisik Rangga pelan, suaranya lirih tapi terdengar jelas karena tak ada satupun orang yang berani bernapas terlalu keras. Laras hanya bisa menatapnya. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ia sadar, apapun yang ia katakan akan terdengar seperti pembelaan yang sia-sia. Di rumah ini, tempat untuknya bersuara seperti sudah disegel rapat. Dan ia tahu, badai besar baru saja dimulai. Langit Jakarta siang itu bergelayut suram, menggantung kelabu di atas kepala Laras yang masih sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk yang seolah tak kunjung usai. Ia terduduk diam di ruang tamu rumah keluarga Santoso, mematung saat Rangga berusaha mengajaknya berbicara. Suaranya lembut, tapi tak menyembunyikan kepasrahan. Las, Mama nggak bisa dicegah. Katanya, ini soal nama baik keluarga. Kalau masalah ini bocor keluar, bisa jadi bahan santapan media. Nama keluarga kita bisa hancur. Laras memejamkan mata. Ucapan Rangga bagai bilah pisau yang dibungkus beludru, tak melukai secara kasar, tapi tetap menyayat. Ia menoleh perlahan, menatap suaminya dengan mata sembab yang sudah tak mampu menitikan air mata lagi. Semua sudah tumpah habis malam itu, saat ia diberitahu bahwa keluarga Santoso benar-benar menyerahkannya ke pihak berwajib atas dugaan pencurian cincin pusaka. Jadi, kamu biarkan mereka seret aku ke polisi begitu saja? Tanpa bicara, tanpa bukti apapun, suaranya nyaris tak terdengar, hanya sehelai napas. Rangga tak sanggup menjawab. Ia hanya membenamkan wajah ke telapak tangannya yang gemetar, frustrasi. Dari luar rumah, terdengar samar suara mesin mobil dan deru guntur yang menyatu dengan kehampaan udara. Sejak laporan itu masuk, hidup Laras berubah jadi malam panjang yang tak pernah selesai. Ia dipanggil ke kantor polisi, mengenakan jaket lusuh dan mata lelah, menjawab serangkaian pertanyaan yang terus diulang. Kapan terakhir masuk kamar Bu Tanti? Mengapa? Dan apakah ia berniat mengambil sesuatu? Jawabannya tak pernah berubah, jujur dan lirih, tapi tetap dipertanyakan ulang seakan kejujuran bisa dibongkar paksa. Namun yang paling menyayat bukanlah interogasi aparat hukum, melainkan perubahan wajah-wajah yang dulu menyambutnya dengan pelukan saat kumpul keluarga. Di grup WhatsApp, namanya menjadi bahan bisik-bisik digital. Di Instagram, seorang keponakan mengunggah story dengan tulisan menggantung, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Bahkan dalam keluarga sendiri, foto cincin hilang itu kini jadi simbol, bukan lagi benda, melainkan senjata yang menancap tanpa ampun. Laras memandangi layar ponselnya dengan tatapan kosong. Di salah satu unggahan keluarga besar, wajahnya tak disebut, tapi sindiran itu mengarah jelas padanya. Kami sedang melalui masa sulit. Doakan kami agar bisa melewati luka dari pengkhianatan yang tak terduga. Ia membaca kata demi kata tanpa ekspresi, tapi tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Bukan karena takut, melainkan karena hati kecilnya belum sanggup menerima betapa cepatnya kepercayaan berubah jadi penghakiman. Di dalam kamar yang hanya seukuran bayangannya sendiri,
Laras duduk meringkuk di pojok tempat tidur, memeluk lutut sambil mencoba mengingat malam itu. Tapi ingatannya seperti dikelilingi kabut tebal, sulit ditembus. Yang ia yakini cuma satu hal, ia tidak pernah menyentuh cincin itu. Tapi di rumah sebesar itu, dengan begitu banyak saksi yang hanya melihat dari permukaan, siapa yang akan benar-benar mendengarnya? Dan ketika malam tiba bersama ketukan keras di pintu kamarnya, disusul suara petugas yang memanggil namanya dan menyodorkan surat pemanggilan resmi, Laras menyadari, ini bukan sekadar fitnah. Ini adalah medan perang, dan ia sudah berdiri sendirian di tengahnya, tanpa tahu dari mana arah serangan berikutnya akan datang. Pagi itu hujan turun perlahan, menari di atas genting dan menciptakan irama sunyi yang memeluk seisi rumah. Di kamar utama, yang dulu penuh tawa dan sentuhan hangat, kini hanya tersisa keheningan dan ruang yang menjauh. Laras duduk diam di ujung ranjang, mengenakan cardigan abu-abu yang benangnya mulai longgar. Di tangannya tergenggam cangkir teh yang kehilangan kehangatannya sejak tadi. Sementara itu, Rangga berdiri menghadap jendela, punggungnya tegang, tak banyak bergerak. Sinar remang dari luar menutupi wajahnya, namun suara yang keluar dari mulutnya tak bisa menyembunyikan ragu. Kalau kamu memang gak ambil cincin itu, kenapa sampai sekarang kamu gak bisa nunjukin bukti apapun? Katanya pelan tapi tajam, tanpa menoleh sedikit pun. Laras menatap punggungnya yang dulu selalu memberi rasa aman, tapi kini menjadi tembok bisu yang sulit ditembus. Sorot matanya basah, namun tak satu pun air mata jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis sendirian, terlalu terbiasa menghadapi tuduhan tanpa bisa menjelaskan. Yang menusuk bukan hanya ucapan Rangga, tapi keraguan dalam nadanya, keraguan dari orang yang seharusnya paling percaya padanya. Rangga, aku nggak tahu gimana caranya membuktikan sesuatu yang nggak pernah aku lakukan. Aku bahkan baru tahu cincin itu hilang waktu Mama langsung menuding aku. Ucapnya pelan, suaranya gemetar, seperti langit yang menahan petir. Rangga menghela napas dalam, baru kemudian memalingkan wajah. Tatapannya tak lagi menunjukkan amarah, tapi penuh kebingungan. Ia seperti pria yang sedang berdiri di antara dua dunia, antara cinta yang ia bangun dengan laras dan loyalitas terhadap ibunya, Bu Tanti, yang seluruh hidupnya ditumpukan pada benda-benda simbolik seperti cincin pusaka keluarga. Aku cuma ingin percaya. Tapi semua orang mendesak aku, Las. Mereka bilang cuma kamu yang masuk ke kamar Mama hari itu. Nggak ada CCTV. Kunci duplikat cuma kamu dan aku yang punya. Aku benar-benar nggak tahu harus percaya siapa. Katanya dengan suara pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Jadi kamu lebih percaya pada mereka? Orang-orang yang bahkan dari awal nggak pernah sepenuhnya terima aku di keluarga ini. Suara Laras naik sedikit, bukan karena marah, tapi karena luka yang terlalu lama dipendam. Rangga tidak membalas. Ia hanya memandangi tetes hujan di balik kaca, seolah berharap ada jawaban jatuh dari langit. Laras bangkit, melangkah pelan mendekatinya, berdiri tepat di belakangnya, seakan menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Aku cuma butuh satu orang. Satu orang aja yang tetap berdiri buat aku. Tapi kalau kamu juga mulai meragukanku, aku nggak tahu lagi harus bertahan pakai apa. Tak ada respon. Tak ada pelukan yang biasa menenangkan. Tak ada genggaman tangan yang pernah membuatnya merasa aman. Yang tersisa hanya hawa dingin dan keheningan panjang yang menggantung di antara mereka. Dan saat Rangga akhirnya melangkah keluar dari kamar tanpa sepatah kata pun, Laras jatuh terduduk di lantai, memeluk dadanya yang sesak, terasa seperti runtuh dari dalam. Ia tak tahu bahwa dari balik celah pintu yang sedikit terbuka, sepasang mata mengamati dalam diam, mata milik seseorang yang selama ini dianggap tak penting. Seseorang yang tahu lebih banyak dari siapapun, tapi memilih diam hingga hari ini. Hari itu langit Jakarta bersinar terang, tapi hati Laras justru dirundung kelam yang tak terungkapkan. Gedung pengadilan negeri menjulang dingin, berdiri seperti tembok raksasa yang memisahkan keadilan dari kekuasaan. Di pelataran, deretan wartawan sibuk mengarahkan kamera, saling berbisik menyebut nama, Santoso, seperti kata keramat yang harus diucap hati-hati. Di dalam gedung itu, sebuah keluarga terpandang sedang berusaha menjaga nama, sementara seorang perempuan sederhana tengah menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Laras melangkah masuk ke ruang sidang dengan langkah tenang namun hati yang rapuh. Ia mengenakan blus putih dan rok hitam panjang, tubuhnya tegak tapi seolah melayang. Di deretan bangku depan,
Keluarga besar Santoso telah duduk dalam formasi sempurna. Bu Tanti berdiri diapit dua pengacara muda dengan jas mahal, wajahnya kaku dan tak menunjukkan emosi apapun, seperti patung batu yang tak mengenal kompromi. Di sisi kanan ruang sidang, Rangga duduk mengenakan kemeja gelap dan kacamata hitam, pandangannya tertunduk, seolah tak sanggup melihat wajah perempuan yang dulu ia sebut istri. Laras mengambil tempat di kursi terdakwa, wajahnya tampak pucat namun sorot matanya masih menyala. Ia sadar, pengadilan ini bukan hanya soal pasal dan bukti, tapi tentang hati yang telah lama memutuskan siapa yang bersalah, bahkan sebelum hakim bicara. Jemarinya saling menggenggam di pangkuan, erat, seolah hanya itu yang bisa ia kendalikan. Ia tak mencari pembelaan. Ia hanya ingin suaranya didengar. Namun di ruangan yang diisi oleh nama besar dan tatapan dingin, kebenaran seringkali dikalahkan oleh siapa yang paling nyaring bicara. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Suaranya lantang dan tak terbantahkan, seolah setiap kata adalah cap yang dibakar ke kulit Laras. Terdakwa Laras Ayu Pratiwi diduga dengan sengaja memasuki kamar pribadi Ibu Tanti Santoso pada malam hari dan mengambil sebuah cincin berlian seberat 2,3 karat. Kalimat itu bergema seperti palu godam. Wajah-wajah di ruang sidang berubah sinis, menatapnya seolah ia pencuri murahan, bukan menantu yang selama ini diam-diam menelan air mata demi mempertahankan rumah tangga. Tak satu suara pun terdengar membelanya. Rangga tetap diam, pandangannya tertunduk seperti ingin tenggelam dalam lantai marmer yang dingin. Laras menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak yang hampir meledak di dadanya. Tapi sebelum rasa sesak itu menjelma menjadi air mata, terdengar suara kursi yang bergeser dari sisi belakang ruang sidang. Seseorang berdiri. Seorang perempuan tua mengenakan seragam pembantu berwarna coklat yang sudah mulai pudar. Rambutnya digelung rapi, wajahnya dipenuhi garis usia, namun sorot matanya menyimpan kekuatan yang tak terduga. Dialah Embok Siti, pengurus rumah tangga keluarga Santoso yang telah puluhan tahun berada di balik layar kemewahan. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap injakan seperti membawa beban puluhan tahun yang baru hari itu ingin ia lepaskan. Yang mulia, saya mohon izin untuk memberikan keterangan, ucapnya, suaranya serak namun jelas, menggema seperti lonceng di tengah senyap. Semua kepala menoleh, bahkan Bu Tanti dan Rangga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Suasana yang semula penuh tekanan kini menjadi hening yang menegangkan. Di kursi terdakwa, dada Laras bergemuruh. Baru kali ini, sejak semua ini dimulai, ia melihat seberkas harapan dari arah yang tak pernah ia perhitungkan. Namun ia belum tahu, apa yang akan diucapkan Embok Siti tak hanya akan mengubah arah sidang, melainkan akan membuka luka lama yang selama ini terkubur dalam dinding megah rumah keluarga Santoso. Ruang sidang yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah sunyi seperti tak berpenghuni. Semua pandangan tertuju pada sosok tua di lorong tengah, Embok Siti. Tubuhnya sedikit membungkuk dimakan usia, namun suaranya memecah keheningan dengan keyakinan yang menggetarkan. Ia menatap lurus ke arah majelis hakim, lalu ke arah Laras yang duduk terpaku, sebelum akhirnya menunduk dan meremas sapu tangan lusuh yang lembab di genggamannya. "Izin, Yang Mulia," ucapnya lirih, namun cukup nyaring untuk seluruh ruangan. "Saya pembantu di rumah keluarga Santoso. Saya ingin memberikan kesaksian." Hakim mengernyit, lalu memberi anggukan kecil. Di sisi lain, jaksa yang semula tenang kini mengerutkan dahi, mencium aroma perubahan arah sidang. Bu Tanti menatap tajam ke arah Embok Siti dengan sorot penuh tekanan, namun tetap bungkam. Jemarinya mengepal erat di pangkuan, seolah menahan sesuatu yang tak lagi bisa dikendalikan. "Pagi itu, saya sedang membersihkan kamar Bu Tanti," kata Embok Siti perlahan, suaranya mulai bergetar. "Saat sedang menyapu di bawah kursi, saya melihat cincin berlian itu terjatuh. Saya panik, takut disalahkan. Saya tidak tahu tempat biasanya Bu Tanti menyimpan cincin itu, jadi saya ambil dan simpan sementara di kotak perhiasan saya sendiri. Saya pikir, nanti akan saya kembalikan kalau suasana sudah tenang. Tapi saya jatuh sakit. Seminggu saya hanya bisa terbaring. Baru semalam saya dengar soal tuduhan ke Mbak Laras." Terdengar suara tercekik dari barisan keluarga Santoso. Salah satu anggota keluarga menjatuhkan map ke lantai. Jaksa menoleh cepat ke pengacara Bu Tanti dan segera mencatat sesuatu. Di sisi ruangan, para wartawan bersiap dengan kamera, tangan mereka sibuk merekam momen yang mendadak menjadi pusat perhatian.
Bu Tanti berdiri setengah bangkit. Wajahnya memerah. "Siti, kamu bohong. Kamu bilang tidak lihat apapun waktu itu." Teriaknya, suaranya meninggi, hampir pecah oleh emosi. Embok Siti menunduk, namun ucapannya tak gentar. "Saya bilang begitu karena saya takut, Bu. Takut kehilangan pekerjaan, takut dituduh. Tapi saya nggak kuat melihat Mbak Laras diperlakukan seperti ini." Laras menutup mulut dengan tangan, napasnya tersengal. Matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya bergetar halus, dan air mata yang selama ini hanya ditahan kini jatuh satu-satu, mengalir dengan campuran lega dan haru. Ia menatap Embok Siti dengan pandangan penuh rasa terima kasih, seakan tak menyangka masih ada suara jujur yang bersedia maju untuknya. Rangga berdiri perlahan dari kursinya, wajahnya pucat dan kacau. "Jadi, cincin itu selama ini tidak hilang?" Embok Siti yang menyimpannya, tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Embok Siti mengangguk pelan, lalu membuka saku kecil di balik seragam coklat tuanya. Dari sana, ia mengeluarkan kotak mungil berwarna ungu yang telah kusam. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya kepada petugas pengadilan. Petugas itu membukanya di depan semua orang. Dan di dalamnya, cincin berlian berkilau memantulkan cahaya ruangan, utuh, tak berubah. Hakim segera mengetuk palu untuk meminta ketertiban, namun suasana telah lebih dulu dikuasai gemuruh emosi. Bisik-bisik, decak kagum, dan desahan kaget terdengar bersahut-sahutan. Di tengah kekacauan itu, Laras hanya menunduk, membiarkan air matanya mengalir deras. Bukan karena ketakutan lagi, melainkan karena akhirnya, kebenaran yang selama ini terkubur dalam diam muncul ke permukaan melalui suara yang selama ini tak pernah diperhitungkan. Dan pada detik itu, semua orang dalam ruangan seakan terdiam menyadari bahwa kadang, keadilan datang dari mulut orang yang paling sering diabaikan. Bu Tanti masih berada di kursinya, namun tubuhnya kini terlihat rapuh. Pundaknya merosot, kedua tangannya bergetar pelan di atas pangkuan, dan wajahnya terlihat pucat seperti tersapu bayangan yang menghilangkan seluruh ketegasannya. Sorot matanya yang biasanya tajam kini kosong, seperti kehilangan arah. Bibirnya terkatup erat, menahan gejolak di dalam dada, namun tenggorokannya terlalu kering untuk melontarkan sepatah kata. Laras duduk terpaku di bangku terdakwa. Tangan kecilnya masih bergetar, mata basahnya menunduk. Ia belum mampu merasa tenang, meski bukti telah berbicara dan nama baiknya kembali. Karena luka yang ditinggalkan oleh tuduhan bukanlah luka biasa, itu luka dari rasa percaya yang dihempaskan. Luka yang dalam, menganga, dan tak bisa sembuh hanya karena sebuah pengakuan. Di ujung ruangan, Embok Siti dengan tangan yang lemah menarik kotak kecil dari tas kain usangnya. Kotak itu terlihat lusuh, warnanya memudar oleh waktu. Namun saat dibuka, cahaya dari cincin berlian di dalamnya menyala lembut, seolah tak pernah menjadi sumber masalah. Sinar itu menyentuh dinding-dinding ruang sidang, membias indah, namun menyisakan perih bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran. Suara-suara pelan mulai bermunculan dari barisan hadirin. Mereka yang tadi yakin kini mulai saling pandang penuh kebingungan. Beberapa dari keluarga Santoso menunduk dalam, sementara yang lain pura-pura sibuk, entah dengan ponsel atau tas mereka, tak kuasa menghadapi kenyataan bahwa mereka pernah ikut melempar prasangka. Hakim memandang Bu Tanti dengan ekspresi datar, tak menghakimi, hanya menunggu. Dengan suara tenang, ia bertanya, "Apakah Ibu Tanti ingin menyampaikan sesuatu sebelum sidang ditutup?" Bu Tanti membuka mulutnya, namun hanya udara yang keluar. Ia menoleh ke arah Laras yang masih tertunduk, lalu ke Rangga yang berdiri tak berkutik, wajahnya tak lagi bersuara. Ia mencoba bangkit, namun kakinya goyah, dan ia kembali duduk dengan tubuh lemas. Untuk pertama kalinya, wanita itu menangis. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang selama ini kuat menjaga gengsi dan citra diri. "Laras," gumamnya lirih, nyaris hilang ditelan udara. Aku tak tahu harus berkata apa." Namun tak ada jawaban dari Laras. Ia masih diam, bukan karena tak ingin memaafkan, tapi karena hatinya belum siap menampung kata-kata. Terlalu banyak luka yang belum bisa diberi nama. Dan saat keheningan melingkupi ruangan, setiap orang menyadari bahwa pedihnya sebuah tuduhan bukan hanya pada ketidakbenarannya, tetapi pada siapa yang melakukannya. Ketika akhirnya palu hakim diketuk, menandai berakhirnya persidangan,
ruang itu tetap terasa berat. Bukan karena keputusan hukum, melainkan karena sejenis kepedihan yang tak bisa dihapus dengan bukti atau pengakuan. Kepedihan bernama penyesalan, yang muncul saat kata maaf terlambat diucapkan. 3 ketukan palu dari meja hakim menggema tegas, mengiris sunyi yang sejak tadi menggantung di ruang sidang. Sidang resmi ditutup. Terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan. Suara hakim terdengar mantap, namun ada nada getir yang samar, seolah ia tahu bahwa meski hukum telah ditegakkan, hati yang remuk tak bisa dipulihkan hanya dengan vonis. Laras masih duduk membisu. Tak ada senyum di wajahnya, tak ada sorak kemenangan dalam dadanya. Ia tidak merasa lega, hanya kosong. Perlahan, matanya mencari sosok yang selama ini menjadi tempatnya bersandar. Rangga, lelaki yang pernah ia cintai dengan seluruh keyakinan. Tapi Rangga hanya tertunduk. Tubuhnya kaku seperti patung batu. Sorot matanya tak mampu bertemu dengan Laras. Jas mahal yang ia kenakan tak mampu menyembunyikan betapa kecilnya ia terlihat di hadapan kenyataan. Laras menarik napas dalam, berusaha menahan gelombang perasaan yang tak bisa diberi nama. Tatapannya beralih ke pojok ruangan, ke tempat seorang perempuan tua berdiri dengan tubuh yang nyaris goyah. Ia bangkit perlahan, melangkah menghampiri Embok Siti, lalu memeluk perempuan itu dalam diam yang menggema lebih keras dari kata-kata. "Terima kasih, Embok," ucapnya pelan, nyaris hanyut bersama bisikan angin, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga wanita renta itu. "Cuma Embok yang gak pernah tinggalkan aku, cuma Embok yang masih lihat aku bukan dari tuduhan." Embok Siti membalas pelukan itu dengan lembut. Jemarinya yang tua mengelus punggung Laras penuh kasih. "Ampuni Embok ya, enduk, Embok terlalu takut, terlalu lama diam. Tapi Embok gak tahan lihat kamu disalahin terus." Pelukan mereka menyisakan kehangatan di antara dinding-dinding dingin ruang pengadilan. Tapi kehangatan itu tidak cukup untuk menghapus jejak luka yang telah menahun. Laras melepaskan pelukan itu perlahan, menatap Embok Siti dengan mata berkaca-kaca, seolah mengabadikan wajah satu-satunya yang tetap bersamanya saat semua orang menjauh. Di belakang, keluarga besar Santoso hanya berdiri terpaku. Bu Tanti menutupi wajah dengan tisu, tubuhnya lemah tanpa kata. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya lantang dan menyalahkan kini menunduk, diam dalam rasa malu yang menghantam tanpa ampun. Tak satu pun dari mereka melangkah maju. Tak ada tangan yang terulur, tak ada permintaan maaf, bahkan sekadar tatapan pengakuan pun tak diberikan. Mereka hanya berdiri, terdiam dalam barisan yang mulai kehilangan bentuk, seperti bangunan besar yang perlahan runtuh oleh kebenaran yang datang setelah semuanya terluka. Dan saat Laras melangkah keluar dari ruang sidang, yang ia bawa bukanlah kebebasan yang meriah, melainkan sepi yang menyayat dan keberanian untuk memulai dari awal, dengan hati yang sudah tak lagi menanti siapapun dari masa lalunya untuk kembali menjadi tempat pulang. Laras perlahan berdiri dari kursi saksi. Tubuhnya masih terasa letih, tapi tidak lagi lunglai. Di sekelilingnya, wajah-wajah terpaku dalam diam, tatapan-tatapan asing yang tak berani menatap langsung, dan lensa kamera yang terus memburu setiap geraknya. Tapi semua itu tak lagi berarti. Ia berjalan menuju pintu keluar, tenang, tak tergesa, namun penuh ketegasan. Setiap langkahnya adalah bentuk penolakan, terhadap luka lama, terhadap hinaan yang membusuk dalam diam, terhadap ikatan yang selama ini bernama keluarga tapi tak pernah benar-benar memeluknya. Tak ada kata keluar dari bibirnya, tapi tubuh Laras menyuarakan segalanya. Kepalanya terangkat tinggi, punggungnya tegap, sorot matanya tak lagi mengibah. Hari ini, ia tak hanya meninggalkan status sebagai terdakwa, tapi juga melepaskan diri dari cinta yang timpang dan rumah yang tak pernah menjadi tempat pulang. Di sudut ruangan, Rangga berdiri setengah ragu. Langkahnya maju, tapi suaranya kecil, nyaris tak terdengar saat ia berkata, "Laras, tunggu." Namun kalimat itu terperangkap di antara keraguannya sendiri. Ia tak mengejar, hanya memandang dari jauh, seperti menyaksikan sesuatu yang lepas bukan karena dirampas, tapi karena dibiarkan melangkah pergi dengan sadar. Laras menoleh sejenak. Tatapannya lembut, namun tak menyimpan harapan. Sebuah anggukan pelan ia berikan, bukan sebagai salam perpisahan, melainkan pernyataan bahwa tak akan ada jalan kembali. Ia lalu membuka pintu, melangkah keluar ke bawah langit abu-abu, menembus hiruk-pikuk kota yang tak peduli pada drama ruang sidang. Sebuah taksi berhenti di tepi jalan.
Supirnya keluar tanpa banyak bicara dan membuka pintu. Laras masuk, duduk, dan memejamkan mata beberapa detik. Tak ada air mata yang jatuh, karena semuanya telah ia teteskan dalam malam-malam sunyi yang penuh sesak. Yang tertinggal kini hanyalah tekad. Tekad untuk berjalan ke depan, bukan untuk membuktikan siapapun salah, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Taksi itu mulai melaju, menjauhi gedung yang pernah menjadi saksi penghakiman terhadap namanya, dan meninggalkan orang-orang yang lebih memilih diam ketimbang berpihak. Hatinya masih luka, iya, tapi di balik luka itu, perlahan muncul nyala kecil. Nyala yang lahir saat seseorang berhenti berharap dipeluk, dan mulai memeluk dirinya sendiri. Dan di dalam taksi yang bergerak pelan itu, Laras menghembuskan napas panjang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tak tahu kemana langkahnya akan membawanya esok, tapi satu hal telah ia genggam hari ini. Ini bukan penutup cerita. Ini adalah halaman pertama dari kebebasan yang ia tulis sendiri. Beberapa bulan setelah meninggalkan ruang sidang dan segala kenangan pahit yang melekat padanya, Laras memutuskan untuk tinggal di sebuah kota kecil yang bersandar di lereng pegunungan. Pagi hari di kota itu datang dengan embun yang jernih, aroma rumput basah dan suara bel sepeda anak-anak yang bersahutan menuju sekolah. Di sebuah rumah kontrakan sederhana berbahan kayu, Laras memulai perjalanan hidupnya yang benar-benar baru, bukan lagi sebagai istri dari keluarga Santoso, bukan sebagai perempuan yang dituduh, tapi sebagai sosok yang utuh berdiri atas namanya sendiri. Kini, ia menjadi guru di taman kanak-kanak milik yayasan desa, tempat suara anak-anak menjadi obat bagi hatinya yang dulu penuh retakan. Setiap pagi, Laras berdiri di pintu sekolah mungil itu, menunggu dengan senyum yang tulus. Ia menyambut anak-anak kecil yang datang membawa bekal dan cerita, menghafal nama mereka satu persatu, mengenal siapa yang suka mewarnai pelangi, siapa yang selalu datang terlambat karena mengejar ayam peliharaan. Kadang ia duduk bersama di lantai kelas, menggambar atau bernyanyi, dan tawa yang mengalir dari bibirnya bukan lagi dipaksakan. Dalam keseharian yang sederhana itu, hatinya mulai sembuh sedikit demi sedikit. Pada suatu pagi Sabtu, suara motor tua berhenti di depan rumah kecil Laras. Ia membuka pintu dan mendapati Embok Siti berdiri di sana, membawa rantang aluminium berisi masakan hangat, sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal yang tajam aromanya. Hari ini Embok masak sendiri, meskipun tangan sudah gemetaran. Cuma ingin lihat kamu makan lahap, kata Embok Siti sambil tersenyum lebar dengan gigi yang tak lagi lengkap, tapi mata yang masih memancarkan kasih. Laras memeluknya, mencium tangan yang telah menua namun menyimpan kekuatan dan kesabaran luar biasa. Mereka duduk di teras, menyeruput teh manis hangat dan mengenang masa lalu. Embok Siti mengingat betapa canggungnya Laras saat pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Santoso. Pendiam, berhati-hati, dan selalu ingin menyenangkan semua orang. Tapi sekarang kamu gak usah mikir nyenengin siapa-siapa. Enduk, sudah waktunya kamu bahagiain dirimu sendiri, bisiknya lembut. Hari-hari yang Laras lalui di kota itu jauh dari gemuruh dan sandiwara, namun mengandung kedalaman yang mengisi kembali ruang-ruang kosong dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa kasih sejati tak selalu berasal dari orang yang punya darah atau ikatan. Kadang, cinta hadir lewat sosok-sosok yang dulu tak banyak bicara tapi selalu ada, yang mencintai dalam diam dan bertahan tanpa syarat. Di tengah hidup yang kini sangat sederhana, Laras merasa jauh lebih kaya daripada ketika ia tinggal di rumah besar yang penuh penghakiman. Pada suatu sore, saat langit berubah jingga dan suara jangkrik mulai terdengar, Laras dan Embok Siti duduk berdua di ayunan bambu di halaman belakang. Angin mengayun perlahan. "Embok," ucap Laras pelan, "kalau dulu aku gak disalahin, mungkin aku gak pernah tahu siapa yang benar-benar tulus sayang sama aku." Embok Siti memandangi langit senja, lalu menoleh dengan mata berkaca tapi berbinar. "Kalau dulu Embok gak nekat buka suara, mungkin kamu masih terjebak di tempat yang gak pernah nerima kamu." Mereka tertawa kecil, dan di antara hembusan angin sore, Laras merasa bahwa hidupnya yang dulu retak perlahan-lahan menyatu kembali. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran, ketulusan, dan cinta yang tidak memaksa. Dan di sana, di kota kecil yang jauh dari cerita masa lalu, akhirnya cinta datang. Bukan dalam bentuk cincin atau janji, tapi dari tangan tua yang selalu terulur tanpa pamrih, cinta yang hadir tanpa syarat, di waktu dan tempat yang tak pernah Laras sangka akan menjadi rumah. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.